I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Pada pagi hari ini kita semua akan menyaksikan pemaparan dari aksi nyata diseminasi budaya positif di SMKN 3 Kota Serang oleh Ibu Mira Lastarina SPD. Tapi sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti dari acara tersebut, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima adalah penutup. Untuk yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan langsung dipaparkan oleh Ibu Mira Lastarina. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ati. Izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu guru semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, karena berkat jasa-jasa beliau umat Islam bisa sampai saat ini. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru semuanya bisa menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Walaupun mungkin pasti banyak kesibukan, terima kasih untuk kehadirannya dan dukungannya. Di sini saya untuk memenuhi tugas dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Di sini adalah kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang harus disebarkan ke warga sekolah, terutama untuk guru-gurunya dulu. Nah, di sini ada Ibu Ade Susianti sebagai kepala sekolah, Ibu Haja Oom Romsi itu adalah pengajar praktik saya, dan saya adalah calon guru penggerak di angkatan 10. Nah, baik Bapak Ibu, ini diseminasi itu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Itu adalah diseminasi. Nah, mungkin sebelum saya memulai materi, mungkin kita ada ice breaking dulu ya, supaya semangat dan supaya fokus gitu. Walaupun di sini sebenarnya saya juga tidak sepenuhnya paham, makanya di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdiskusi untuk kemajuan sekolah kita. Baik, saya akan membagikan kertas. Nanti Ibu semuanya menuliskan, bisa menuliskan angka
kesukaan ibu semuanya, angka kesukaan ibu-ibu semuanya, misalnya angka 1, 2, 3 atau berapa sampai dengan angka 10. Ada bukunya? Angka doang kan? Ya, angka dulu, tapi belum selesai. Angka dulu. Bisa dituliskan dulu angkanya 1 sampai 10. 2, oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Belum selesai. Ditulis dulu. Terima kasih Bu Milta sudah membantu. Sudah ibu-ibu? Baik. Kalau sudah silakan sekarang gambarkan dari angka tersebut. Digambar menjadi apakah angka tersebut? Nomor 12. Bisa ngegambar. Nggak bisa menggambar. Iya, nggak apa-apa. Angka berapapun silakan dijadikan gambar. Jadi apa sekarang? Udah gak mau namanya saya bebeknya minta pulang. Sudah? Belum. Oke. Baik. Sudah ya? Sudah dijadikan gambar? Nah, kalau sudah, mungkin saya bisa tanya dari ibu-ibu semuanya. Kira-kira gambarannya apa sih dari gambar tersebut? Apa ya? Coba mungkin Bu Mirta ya bisa bercerita. Oke, terima kasih Bu Mira. Awal saya nulis angka itu angka 5. Kemudian saya, ya betul angka 5. Kemudian di kepala saya angka 5 itu gimana caranya bisa jadi bebek gitu. Oh gitu. Ya karena memang saya ingin makan bebek. Begitu Bu Mira. Karena inspirasi di kepala saya adalah bebek. Doyan bebek karena saya pengen makan bebek sambal rica-rica ya. Jadi ini sayapnya gimana bingung. Akhirnya saya pikir ini sayapnya patah tulang. Jadi patah tulang. Iya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan buat Ibu Mirta ya. Ternyata dari angka 5 bisa menjadi bebek. Nah, mungkin ada satu lagi. Oke, Bu Eni. Oke, sebelumnya saya gambar angka 3. Inspirasi saya 3 itu menjadi sebuah ikan. Ya, jadi ikan. Oke. Kenapa bisa menggambar ikan, Bu? Kan itu kan ada apa sih gelombangnya kan? Gelombangnya kan. Saya terinspirasi tarikan ke atas, tarik ke bawah, bikin buntut. Jadi sebuah ikan. Oke, iya. Baik. Terima kasih Bu Eni. Boleh tepuk tangan buat Bu Eni. Boleh Bu Bunia? Oh ya, silakan Bunia. Ya, baik ibu-ibu, saya yakin sekali bahwa ibu-ibu semuanya tuh memiliki cita-cita dan imajinasi yang sangat baik, terutama untuk murid kita ya. Baik, supaya lebih bersemangat lagi, mungkin saya ada sedikit lagi, satu lagi ya. Ya, kita bergerak sebentar ya. Siap. Mau yang mana nih geraknya nih? Yang ini? Bukan ini saya. Ini kali ya. Baik, mungkin ini ya geraknya ya. Ayo semuanya berdiri dulu ya. Semuanya silakan berdiri dulu, cari tempat-tempat yang bisa bergerak leluasa ya. Bu Mirta mungkin bisa di depan, Bu Ati, oke? Siap. Kita mulai ya. Nah.
Oke gas, tambah 2 dorongan gas. Alhamdulillah. Jadi tadi ibu-ibu sambil melihat siswa kan? Boleh tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu semuanya. Ya, lumayan ya. Jadi haus, boleh minum dulu ibu-ibu. Sambil minum, sambil dimakan konsumsinya, itu di belakang ada ketimus. Bapak Ibu mungkin, Ibu mungkin tahu itu adalah makanan khas tradisional ya. Baik, dari tadi yang video tadi kita ice breaking itu, Ibu melihat siswa tadi bagaimana ekspresi siswa? Senang, bahagia ya. Ya, senang, bahagia dan ceria, bersemangat. Kira-kira itu disebabkan apa ya? Karena energi positif. Bu, punten. Ini mungkin di sini aja ya, di bawah ya. Bu, boleh letak. Punten. Ya, buat nanti ada yang itu ya. Nah, jadi tadi itu adalah salah satu cara bagaimana supaya kita juga membuat siswa merasa bergembira. Gimana ya caranya gitu? Mungkin juga dengan cara ice breaking dulu atau apalah dulu supaya mereka mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat gitu. Baik, mungkin saya akan melanjutkan kegiatan presentasi ini. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa diseminasi adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Dari teori yang sudah saya pelajari, ada beberapa budaya positif
dalam LMS. Nah, ini ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin sebenarnya ibu-ibu semuanya mungkin lebih tahu dari saya ya, karena memang kegiatan ini biasanya ada di banyak pelatihan-pelatihan. Ya, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dari ibu-ibu semuanya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Belum? Mungkin ada beberapa guru yang sudah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model berdiferensiasi. Kira-kira mungkin ibu-ibu pernah mendengar pembelajaran seperti apa? Berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita bisa mengelompokkan siswa dengan sesuai kebutuhan mereka. Jadi misal satu kelompok beda, yang kelompok kedua beda. Itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita harus tahu dulu nih, kebutuhan siswa ini apa. Contoh kalau misalnya di matematika ya, atau misalkan saya di bahasa Inggris, misalnya anak tidak bisa di pronunciation-nya, atau misalnya dia kurang ke verbnya misalkan, atau misalkan di hal lainnya. Jadi itu dikelompok-kelompokkan seperti itu. Lalu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, kita suka asumsi itu bahwa ilmu guru adalah mengontrol murid. Lalu bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, dan kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu bersifat memaksa. Jadi terkadang kita berpikirnya saya harus mengontrol siswa harus begini, siswa harus begitu. Jadi pengennya sesuai dengan kehendak kita. Ya, apakah itu sudah termasuk dalam Merdeka Belajar? Belum ya. Berarti kita masih bukan student center, tapi teacher center. Jadi guru semua yang atur gitu. Apakah itu menurut ibu-ibu baik? Tidak ya. Nah, tuh. Selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini dalam stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Selama ini kita begitu. Jadi kita samakan siswa kita. Padahal dalam teori kontrol itu kebutuhan siswa itu berbeda, tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti contoh tadi ibu-ibu menggambar, itu pasti berbeda, tidak akan gambarnya sama. Angkanya sukanya gak bakal sama juga kan? Seperti itu. Lalu kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika kita ngajar tuh anak ini harus bisa A, padahal mungkin kemampuan mereka lebih dari A. Seperti itu. Ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh, anak yang kadang diam atau anak yang aktif, sebenarnya mereka pasti memiliki kelebihan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mengekspresikan dan bisa menggali potensinya. Tuh. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita yang mengontrol, begitupun siswa. Tapi tugas kita sebagai guru adalah memanajer siswa. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal kolaborasi
dan konsensus diciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sekarang mah harus berkolaborasi, baik antara teman sejawat dengan siswa. Jadi kita harus bisa menerima pendapat siswa. Jadi kita juga harus bertanya, kira-kira kalian ingin belajarnya dengan cara bagaimana nih? Gitu, supaya mereka merasa senang dan mereka merasa bahwa oh iya, ide saya dibutuhkan juga gitu. Dan juga dia mungkin bisa mengungkapkan sesuatu yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Seperti itu. Dan model berpikir menang kalah kalau yang sering kita pakai. Padahal dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi menangnya bukan buat guru, tapi ke siswa juga. Jadi siswa akan merasa dia dihargai sebagai murid, dibutuhkan, dan mereka merasa senang dalam belajar. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah disiplin positif. Tadi yang pertama paradigma belajar, yang kedua apa? Paradigma stimulus respon ya. Nah ini adalah disiplin positif. Ibu-ibu mungkin sekarang ini sekolah kita sudah menerapkan disiplin ya. Ya kan ya, disiplin sekolah kita sudah sangat baik. Mulai dari siswa yang harus hadir di sekolah pukul 7, terus ada kegiatan-kegiatan yang buat karakter mereka lebih baik ya. Nah itu disiplin positif di sini maksudnya adalah upaya mengendalikan diri individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari hatinya. Jadi di sini ada seorang pendidik contoh menciptakan disiplin peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita terkadang misalnya nih contoh KDS ya, kita suka harus begini, harus begitu. Memang kita harus memaksa dulu. Tapi bagaimana caranya supaya siswa tersebut sadar akan dirinya bahwa ini salah loh, saya harus benar, saya harus melakukan ini supaya menjadi lebih baik. Nah itu, bagaimana cara kita supaya mereka memiliki disiplin positif dari intrinsik. Jadi mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya salah, dan dia menyadari apa yang harus dia lakukan. Itu ya. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3 di sini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu ada yang dari organisasi yang kedua itu adalah IBO, Primary Years Program PYP ya, ini singkatan. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kira-kira yang lengkap yang mana ibu-ibu? Yang lengkap? Profil ya ibu ya. Nah, kenapa sekolah kita menggunakan profil pelajar Pancasila? Karena memang kita kan kebanyakan mayoritas umat Islam. Ya, di sini ada beriman dan bertakwa, sedangkan di IBO itu tidak ada ya. Di keterampilan skill juga tidak ada. Jadi kita sudah tepat sekali menggunakan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya kita bisa mengajarkan siswa dari mulai agamanya, perilakunya, ya, pengetahuannya, gitu, dan sampai juga dengan global dan gotong royong, semuanya sudah dapat di profil pelajar Pancasila. Berarti kita sudah tepat memilih nilai-nilai kebajikannya. Nah ini kebutuhan dasar manusia.
Mungkin kita juga sebenarnya sudah menyadari kebutuhan kita sebagai manusia ini apa sih gitu. Ya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia itu ada berapa itu? Ada 5. Ya, yang di sini maksudnya adalah kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, dan kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Kira-kira apalagi nih yang kurang? Kebutuhan? Kalau dalam Islam mungkin iman Islam gitu ya, biar ya. Nah ini secara umum ya, makanya ada 5. Baik, nah ini penjabarannya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu adalah rumah, ya, tempat tinggal, pakaian, makan, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan yang utama. Ya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima. Jadi ketika kita siswa, contoh ada siswa yang misalkan agak rada gimana gitu ya, kurang misalnya malu atau bagaimana dia minder, itu bagaimana rasanya supaya kita bisa membuat dia merasa diterima di kelas gitu ya. Itu kita merasa diperdulikan, lalu berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Jadi bagaimana sih siswa ini supaya diterima di komunitasnya, di kelompoknya. Itu tugas kita sebagai guru. Yang ketiga, kebebasan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Ya, makanya itu kita sebagai guru harus bisa mendengar siswa ya yang memiliki mungkin ada keterbatasan sesuatu sehingga mereka harus lebih diperhatikan, sehingga kita harus bisa juga mendengarkan dan bertanya kenapa dan apa solusinya, seperti itu. Dan kesenangan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu sifat yang harus ditanamkan dalam diri ya. Dan penguasaan atau power, yaitu beriman, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan manusia. Apakah kita sudah mendapatkan semuanya? Sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Nah, itu terbagi menjadi 2. Ya, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu adalah biasanya siswa melakukan sesuatu karena dia takut dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, takut dihukum. Biasanya dia berperilaku baik, sopan, atau berpakaiannya rapi supaya tidak dihukum, gitu. Padahal kebiasaannya nggak rapi misalnya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kalau ada hadiah, dia baru bisa melakukan dirinya lebih baik. Tapi kalau tidak ada hadiah, perilakunya tidak baik lagi, seperti itu. Sedangkan motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi yang datang dari internal itu sudah jelas-jelas berarti suatu kebiasaan dan karakter itu yang sudah tertanam dalam dirinya. Nah ini, dalam hubungan biasanya tidak terencana, biasanya dengan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah, lalu berupa hukuman atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ini adalah beberapa contoh dari motivasi perilaku manusia. Nah, yang selanjutnya tadi 5 posisi kontrol. Ya, apakah selama ini kita apa yang sudah kita lakukan dalam mengontrol siswa atau mengontrol diri kita deh itu? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita memposisikan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Seperti apakah kita selama ini? Gitu, ya. Nah, mungkin kita refleksi sebentar ibu-ibu. Nah, saya ingin ibu-ibu semuanya menuliskan kira-kira posisi kontrol ibu-ibu selama ini kepada siswa seperti apa? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer ya. Nah, ini saya contohkan dulu. Contoh penerapan posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini contoh kasus. Misalnya adalah penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kira-kira itu menghukum ya? Iya. Kenapa menghukum? Ada yang bisa mungkin berbagi? Kenapa itu bisa bersifat menghukum? Boleh pakai mic, Bu. Ya, pembina GDS ya, cocok nih. Kebetulan ya. Ya. Kebetulan dari pembina GDS ini anak tidak menggunakan atribut lengkap. Kenapa itu tidak menggunakan atribut lengkap? Sudah tahu atau belum aturan? Kan sudah di-share, sudah disebar. Nah, itu terus kami sampaikan kepada anak dan kepada wali kelas untuk selalu mengingatkan bahwa kita belajar menjadi siswa di sekolah ini ada tata tertib yang harus kalian patuhi gitu. Dan ini merupakan bagian salah satu dari bentuk disiplin untuk kalian juga seperti itu. Untuk menghukum itu kita di tim sudah mendiskusikan bagi pelanggar atribut kita hanya memberi arahan kepada anak contohnya seperti ini karena Gen Z itu lebih ke visual, melihat gitu. Tidak hanya dia sulit untuk mendengarkan omongan kita, apalagi sampai menghukum. Makanya seperti apa yang lengkap itu, yang termasuk atribut itu anak pun belum paham gitu. Atribut itu seperti apa? Yang anak paham selama ini atribut itu hanya topi dan almet. Akan tetapi di dalam semuanya itu anak belum paham. Lokasi, bed, nama itu bagian dari atribut. Kemudian sabuk, kaos kaki sampai lengkap itu memang itu atribut Bu Mira. Jadi untuk pemahaman itu anak masih terus dilakukan untuk memahamkan atribut itu apa saja. Itu saja gitu. Nah, kalaupun itu nanti besok tidak seperti sampai lengkap itu memang itu atribut Bu Mira. Jadi untuk pemahaman itu anak masih terus dilakukan untuk memahamkan atribut itu apa saja. Itu saja gitu. Nah, kalaupun itu nanti besok tidak seperti itu lagi. Kamu harus seperti apa biar atributnya lengkap misalkan, nah disiapkan dari malam. Sebenarnya anak tahu jawabannya, cuman pembiasaan tadi itu. Jadi anak di sini banyak yang melanggar itu bukan karena anaknya yang seperti apa atau tata tertibnya yang terlalu ketat, tidak. Akan tetapi dia biasanya lebih ke membawa budaya keluarganya ke sekolah. Itu berat sekali tugas kita sebagai guru gitu. Jadi mengubah pandangan mereka gitu terkait tadi. Kalau misalkan kita juga harus ada kerjasama dengan orang tua untuk saling mengingatkan anaknya terkait tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan itu memang kesulitan kita tim GDS. Ini kok siswa semakin banyak yang melanggar gitu. Harus seperti apa, dan itu sudah disampaikan kepada pihak sekolah, ibu kepala sekolah itu kita harus seperti apa ibu gitu, agar memang tata tertib ini dipahami dulu aja deh gitu. Untuk sanksinya memang kita masih bingung karena memang kalau mau membersihkan toilet misalkan ya, atau hormat kepada bendera, hak anak untuk belajar jadi berkurang. Itu juga kita salah gitu. Tidak memberikan hak anaknya. Nah, di situ juga kita sampaikan ke ibu kepala sekolah harus seperti apa sanksinya gitu. Kita bukan penghukum, kita bukan hakim, kita bukan eksekutor Bu.
tim GDS ini bukan eksekutor, tapi kita hanya mendampingi anak ketika anak tidak paham, gitu. Kalau misalkan kita membersihkan membersihkan toilet atau halaman, itu pun tidak mendidik, gitu, karena memang jangan sampai membersihkan lingkungan sekolah ini menjadikan hukuman. Nah, itu juga kita sampaikan, gitu, hukuman. Jadi anak itu paling membersihkan toilet hukumannya. Nah, pandangan itu tuh yang salah, gitu, karena sebenarnya membersihkan lingkungan itu baik, akan tetapi kita terapkannya salah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita lakukan itu. Nah, makanya kenapa kita tidak sampai ke sana, gitu, karena memang menurut kita tim GDS, karena ini sosialisasi juga baru gitu untuk tata tertib, maka hukuman itu kita arahkan ke tadi itu sosialisasi dulu, gitu, dan memang memperlihatkan anak mana yang baik, gitu. Seperti itu Bu Mila. Ya, terima kasih. Ya benar sekali ya Bu Milta, bahwa dalam posisi kontrol itu penghukum itu memang kurang baik ya. Nah ini mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ibu-ibu semuanya saya pengen tahu nih, selama ini dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah ini, kira-kira posisi kontrol yang dilakukan di kelas ataupun di sekolah kita itu selama ini ibu-ibu semuanya menggunakan yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya akan bagikan ini. Silakan ditulis. Boleh gantian. Boleh ditulis misalnya ibu-ibu sebagai teman. Nah, bagaimana sebagai teman itu bisa dicontohkan misalnya? Boleh Bu? Boleh. Boleh. Boleh dengan boleh. Tapi menurut ibu itu adalah yang terbaik. Iya siap. Boleh ditulis ya ibu-ibu, ya. Iya, kalau pemantau lebih kepada melihat dulu. Ini sengaja saya tidak jelaskan dulu, saya pengen tahu dulu nih, ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu selama ini ke siswa ini seperti apa gitu ya? Sudah ditulis ya ibu-ibu? Oke. Nah, mungkin dari 5 posisi kontrol ini, mungkin ada yang bisa bercerita nih ibu-ibu. Tadi contoh yang pertama Bu Milta. Coba kita bisa bertepuk tangan dulu dong buat Bu Milta tadi sebagai tim GDS ya. Yang saya suka lihat pagi-pagi tuh Bu Milta sudah ada di pojokan. Pojok mana tuh? Pojok warung, iya. Saya lihat sampai di klakson aja gak nengok gitu ya. Saking cintanya sama siswa untuk mendisiplinkan siswa. Itu sungguh luar biasa ya. Memang mendisiplinkan siswa itu tidak mudah ya Bu Milta ya. Tidak mudah, dan kita emang harus punya cara nih gimana supaya siswa ini tidak menjadi gagal. Supaya kita bisa menjadikan posisi anak ini adalah posisi sukses seperti itu. Baik, mungkin ada yang bisa bercerita lagi kira-kira posisi apa nih? Ya baik, Bu Mei. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya Bu Mira, di sini mungkin kalau pemantau sama manajer saya kurang tahu ya. Posisi kontrol saya penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, dan menjadi teman juga rasanya pernah, gitu ya. Untuk penghukum sendiri kadang memang benar tadi kata Bu Milta, sebenarnya kurang mendidik ya. Mungkin anggapan yang menerapkan sebagai penghukum itu mungkin karena yang pertama alasannya membuat anak itu jerak ya. Karena kan langsung hukumannya langsung ke fisik gitu biasanya ya, yang saya tahu. Seperti tadi hormat kepada bendera 1 jam itu kan sangat melelahkan ya, sangat melelahkan. Mungkin sit up 50 kali atau dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang langsung terasa di anak. Tapi benar kata Bu Milta tadi, mungkin ke anak tidak mendidik. Terus misalnya apa hubungannya dengan dia tidak lengkap memakai atribut dengan hormat kepada bendera, apa hubungannya? Mungkin anak juga sudah berpikir ya seperti itu. Kayaknya saya rasanya penghukum juga pernah gitu. Membuat merasa bersalah juga pernah. Misalnya kamu kenapa nggak ngerjain tugas gitu kan misalnya. Ini kan tugas itu kan melatih kamu untuk mempunyai sikap tanggung jawab gitu kan. Tapi kamu kenapa nggak melaksanain? Nanti kamu setelah dari SMK kan kamu mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah itu nggak bisa diwujudkan secara tiba-tiba. Ada proses. Nah anak itu kan jadi berpikir, tapi kan
anak juga menjadi merasa bersalah, mungkin ya, menjadi merasa bersalah juga. Nah, di situ rasanya saya pernah menjadi pembuat merasa bersalah. Dan sebagai teman juga pernah. Nah, sebagai teman di sini yang pernah saya terapkan itu, ketika di kelas misalnya anak ada yang telat nih Bu, anak ada yang telat misalnya 5 menit atau 10 menit. Nah itu saya ini juga 50-50 ya, antara teman dengan penghukum juga. Ini saya buat kesepakatan dulu nih antara saya dengan siswa. Kalau kamu telat 5 menit atau 10 menit, saya beri toleransi. Kamu tidak boleh masuk ke pembelajaran saya selama 1 jam. Dan begitu pun saya. Kalau saya telat 10 menit, saya tidak akan masuk ke kelas kalian selama 1 jam. Tuh. Nah, sama-sama sepakat nih, sama-sama sepakat. Nah itu mungkin saya merasanya ya Bu sebagai teman, karena kita di situ ada kesepakatan. Tapi saya juga nggak tahu ya itu termasuknya menghukum atau tidak gitu. Jadi saya juga punya apa ya sesuatu gitu ya. Jika saya melanggar dan siswa juga ketika melanggar juga ada gitu konsekuensinya gitu. Nah kalau pemantau dan manajer saya juga kurang tahu nih Bu seperti apa ya. Terima kasih Bu. Ya. Luar biasa sih, itu sudah sangat lengkap. Sebenarnya kita sebagai guru pasti sudah pernah merasakan semua posisi ini ya. Posisi kontrol ini pasti kita sudah pernah merasakan semuanya. Bagaimana supaya siswa menjadi lebih baik, bagaimana siswa bisa memiliki motivasi dalam dirinya untuk benar-benar serius dalam belajar gitu. Nah mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Ibu-ibu cukup? Oke. Baik, terima kasih semuanya ibu-ibu. Ini semua sungguh luar biasa ya. Posisi kita sebagai seorang guru itu sebenarnya sangat berat. Bagaimana mendidik siswa memiliki karakter yang baik dan memiliki motivasi dalam dirinya itu adalah mulai dari diri sendirinya itu yang sulit. Itu. Terkadang kita selalu memaksa ya. Tapi memang terkadang memaksa itu adalah untuk kebaikan. Seperti itu. Nah tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Milta dan Bu Mei itu semuanya ada terangkum di sini. Memang penghukum itu kurang baik, ya. Kalau mungkin zaman dulu mah dihukum tuh anak-anak manut gitu, nurut. Tapi kalau sekarang generasi Z disebutnya ya, kalau kita menghukum siswa mungkin siswanya akan menjadi semakin mengulangi dan brutal, semakin merasa saya semakin penasaran, mending saya melakukan kesalahan lagi. Jadi siswa sekarang udah begitu, generasi Z mas sekarang begitu. Jadi bagaimana nih supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah, memposisikan kita sebagai guru? Bagaimana perilaku kita terhadap siswa? Ya, ini yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah seperti yang Bu Mei katakan tadi. Saya punya keyakinan kelas punya konsekuensi kalau melakukan ini begini gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya mereka merasa bersalah? Saya salah nih, harusnya saya begini. Saya melakukan ini itu salah gitu. Ya. Nah ini. Lalu yang ketiga sebagai teman, ayo dong, kamu jangan begini lagi ya. Ibu capek tahu gitu misalkan. Ya kita ajak dia berdiskusi itu bagaimana caranya supaya siswa ini tuh merasa dianggap sebagai teman. Jadi mereka, tapi jangan terlalu teman juga. Nanti anak-anak sekarang berani gitu ya. Gitu. Jadi kita harus ada batasan. Lalu pemantau tadi Bu Mei. Nah pemantau itu contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya gitu. Nah di sini contoh misalnya dalam kegiatan pemantau ya kita sebagai guru kan misalkan ada anak yang tidak mengerjakan berkali-kali, itu kan sudah dipantau seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana nih tanya ke siswa, kamu tahu kan ini nanti begini gitu. Ya hampir mirip dengan yang kedua buat merasa bersalah. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya. Nah, kalau posisi sebagai manajer adalah contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu, Nak? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu. Jadi kita harus tanya tuh, kamu tahu nggak sih ini tuh salah atau enggak? Gitu. Iya, ini lebih ke BK ya. Iya. Ini tahu nggak kamu ini begini-begini, tahu kan konsekuensinya seperti itu. Jadi ditanya dulu, kira-kira apa alasannya? Dan kamu tahu nggak gimana cara menyelesaikannya? Seperti itu. Ya. Nah ini mungkin ini udah lewat ya, karena sudah tadi. Nah selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas seperti tadi yang Bu Mei katakan bahwa kita dalam membuat siswa itu kita harus membuat keyakinan kelas. Nah kenapa
kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Iya, benar sekali. Karena ini dengan menggunakan kesepakatan. Jadi bukan cuma peraturan di sekolah, ada tata tertib ya di sekolah. Nah, sebaiknya kita menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi, nih di sini pembentukan keyakinan di kelas itu bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah karena kesepakatan, maka harus dibuat semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, sehingga ketika tahu kesalahannya, kok kesepakatannya udah kita buat bersama, gitu. Harusnya begitu, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan, bagaimana kita memecahkan masalah yang siswa lakukan? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi namanya. Di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari dalam dirinya diri sendiri tuh, bukan dipaksa. Nah, yang di sini ada 3 ya, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, ini mungkin bisa di-skip ya. Nah ini, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, kita tanya, berbuat salah itu wajar nggak? Ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sampaikan karena seperti itu. Jadi jangan menjudge anak itu bahwa kamu salah loh, kamu kenapa sih begini terus, gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan anak, tapi mengajak siswa menstabilkan identitasnya, gitu. Menyadari dirinya bahwa kelakuan ini salah atau benar, gitu. Atau boleh bertanya seperti itu, kamu berhak merasa begitu. Tapi kita lanjutkan kalimatnya dengan apa? Nah itu, bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita sama-sama mencari solusi. Jadi jangan kita sendiri, jangan kita semua pengen hak saya gitu. Tapi mereka siswa memiliki hak, memiliki pendapat. Mungkin ada alasannya kenapa mereka melakukan hal tersebut. Gitu. Dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip segera perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tuh, pastikan kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Gitu. Kita tanya seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Kenapa kamu melanggar? Kamu tahu kan konsekuensinya? Seperti itu, ditanyakan. Nah, ini adalah contoh saya yang sudah melakukan kegiatan restitusi. Ini mungkin ibu bisa menyaksikan sebentar. Anissa, Ibu tadi dengar dari guru yang mengajar di kelas, katanya kalian jajan pada saat ujian KBM ya? Iya, Bu. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Dari pagi pada saat jam pelajaran pertama kami masih jajan di kantin dan banyak yang masuk kelas. Pas kami saat masuk kelas, ternyata sudah ada guru yang masuk. Kenapa kalian jajan saat KBM ini? Kami kira gurunya belum masuk kelasku. Gurunya? Kami juga berniat jajan pada saat jam KBM, Bu. Tapi kenapa? Apakah kalian tahu kalian sekarang berada dalam masalah? Iya. Nah, baiklah, di sini Ibu sedang mencari siapa yang salah. Di sini kita sama-sama mencari solusi ya, supaya kalian bisa melakukan hal-hal yang benar. Kalian pasti ada alasan kan melakukan hal itu? Iya, Bu. Ibu bisa lihat dan Ibu memahami kenapa kalian melakukan itu. Tapi kalian lakukan itu dari sehingga kalian ada dalam masalah. Iya, Bu. Jadi kita berbicara tentang keyakinan kelas. Kalian tahu kan keyakinan kelas itu apa? Menghormati guru jika ada perlu itu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kalian tahu kan keyakinan kelas itu apa? Menghormati guru jika ada perlu itu.
dilarang jajan pada saat jam KBM dimulai. Nah, kalian berdua ingat dengan baik lah dengan kelas kita ya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah kalian. Apakah dengan jajan saat KBM itu adalah hal yang baik? Tidak, Bu. Nah, kalian berdua ingat dengan baik ya teman kelas kita. Kita kembali lagi ke masalah kalian. Apakah dengan jajan saat KBM itu adalah hal yang baik? Tidak, Bu. Apakah kamu kalian melakukan itu juga dulu dari teman kalian? Tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sekarang kan Ya, nah mulai sekarang sebelum kalian berangkat sekolah, kalian harus sarapan dulu di rumah. Ya, jadi ketika bel berbunyi, kalian langsung masuk sekolah. Tidak jajan. Ya, nah, mari kita ingatkan keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Mulai sekarang kalian harus berperilaku lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Baik, sekarang kembali ke kelas anak-anak. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dan saya Kurniawati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengajar. Ibu tadi dengar bahwa ada guru yang manggil kelas kamu. Katanya hari ini kamu tidak masuk, kemarin juga kamu tidak masuk. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tidak masuk? Apa yang bisa dilakukan, Mak? Iya, Bu, saya tidak masuk sekolah, Bu. Kenapa? Kok tidak masuk sekolah? Kemarin saya siang bangunnya jam 7. Kenapa kamu bisa bangun jam 7? Apa malamnya kamu tidak tidur? Ya, Bu. Baiklah, tentunya kita sedang mencari masalah, mencari kesalahan. Di sini kita sama-sama mencari solusi ya, supaya kamu menjadi lebih baik lagi dan kamu bisa sekolah setiap hari. Ya, kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Saya sedang mau membantu orang tua jualan, Bu. Jualan apa, Nak? Jualan nasi. Oh, kenapa jualannya bisa sampai tidak tidur? Karena mulai jam 8 sampai subuh. Kenapa kamu tidak sampaikan kepada orang tuamu bahwa kamu harus bangun pagi dan kamu harus sekolah? Jadi kamu tidak boleh tidak tidur pada saat malam. Ibu tidak ada yang membantu, Bu. Kasihan. Karena itu adalah usaha orang tua saya untuk bertahan hidup. Kalau saya tidak membantu ibu akan kecapean dan sakit. Ya Allah, sungguh biasa sekali hatimu, Nak. Jadi itu alasan kamu sampai tidak masuk sekolah. Paham kan dengan keadaan sekolah dan keadaan kelas kamu? Ya, Bu, tidak boleh alfa lebih dari 3 kali. Jika lebih, maka akan ada konsekuensi. Nah, itu benar sekali. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apakah kamu siang ke sekolah? Saya akan tetap membantu ibu, tapi tidak sampai subuh. Saya akan membantu ibu sampai jam 9 saja, Bu. Menurut ibu itu memang cara yang terbaik. Jadi kamu bisa membantu orang tua dan kamu bisa tetap sekolah karena malamnya tidur. Jadi sampaikan ke orang tua kamu bahwa jam 9 kamu harus sudah istirahat, sudah tidur, ya. Oke. Nah sekarang mari kita indahkan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, ya. Jangan sampai kamu sering-sering alfa lagi, ya. Nah mulai besok kamu tidak boleh apa, harus rajin di sekolah ya. Semoga kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, ya udah silakan bawa mulai ke kelas ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Mursyada. Terima kasih Ibu telah berdiskusi dengan saya. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, tidak tidur terlalu malam, supaya saya bangun pagi dan sekolah setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh ya. Mungkin ada yang tahu itu siapa ya? Yang mengajar mungkin tahu. Itu adalah Salam Mursyada. Ya. Memang dikenal siswa ini jarang sekolah. Tapi kemarin memang saya menerapkan segitiga restitusi ini dengan serius. Jadi ngobrol dengan Sela itu serius, dia nangis, sampai anaknya menangis. Mungkin dia mulai menyadari gitu, mudah-mudahan ya. Karena selama ini memang saya sering ngobrol tapi ya belum sadar gitu. Tapi ya mudah-mudahan setelah ini anaknya lebih baik lagi gitu. Dan memang dengan menerapkan segitiga restitusi ini
tidak membuat dia tuh terasa tidak dihargai gitu ya. Tapi kita membuat dia dihargai dengan menanyakan alasan kamu apa nak, kenapa kamu bisa melakukan itu, dan dia juga bisa mencari solusi. Kamu harus seperti apa supaya tidak terlambat, supaya kamu masuk sekolah setiap hari gitu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memberikan alasannya dan bisa memberikan solusi atas dirinya sendiri. Gitu. Mungkin nanti kita bisa menerapkan ini di pembelajaran kita selanjutnya. Nah, yang terakhir penutup ya, baik. Di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu berdasarkan standar nasional pendidikan. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu tanggung jawab kita luar biasa ya, pasti sampai kepada akhirat, gitu ya. Apalagi kita diharuskan sebagai guru, bukan cuma guru mata pelajaran, tapi sebagai guru agama. Bagaimana kita bisa memberikan karakter kepada siswa supaya memiliki karakter yang baik. Motivasi dalam dirinya sendiri harus hadir untuk menjadikan kebiasaan dalam kehidupannya selanjutnya. Jadi bagaimana cara kita, mungkin salah satunya bisa menggunakan posisi kontrol tadi, antara 5 posisi tadi. Yang terbaik memang adalah posisi sebagai manajer. Jadi manajer di sini adalah bukan kita yang memanajer, tapi memahamkan peserta didik bahwa dia tuh sebagai manajer dirinya sendiri, gitu ya. Jadi memahamkan peserta didik itu memanage dirinya sendiri. Saya harus begini supaya saya nanti begini. Saya harus melakukan ini supaya saya begini. Jadi bukan saya melakukan ini karena takut dihukum. Mungkin sekarang seperti itu, tapi teruslah buat mereka terbiasa bahwa melakukan ini buat diri dia sendiri tidak baik gitu. Lakukan sesuatu itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi tugas kita adalah bagaimana menyadarkan siswa ini nih supaya memiliki pribadi yang tertanam dalam dirinya, bukan karena paksaan, tapi memang kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu ibu-ibu semuanya. Serius kayaknya ya. Serius banget kayaknya nih ibu-ibu nih. Baik, cukup mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf ada beberapa kata-kata mungkin yang salah, penyampaian, ucapan. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu semuanya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Cukup? Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini sedikitnya bisa bermanfaat, karena memang saya juga masih belajar. Ini saya baru modul 1 ibu-ibu, jadi pembelajaran saya juga belum banyak. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita sama-sama menjadi lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita. Itu. Baik, tetaplah menjadi guru hebat untuk murid kita dan juga sebagai orang tua di rumah. Itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Mira Salina. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan membentuk budaya positif di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter profil Pancasila dalam diri siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.